siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tarot inspiratif ya. Inspiratif. Ini kita bangun konteks dulu ya. Karena tarot itu kan satu keilmuan tersendiri, satu seni sendiri. Jadi kalau kita tidak batasi, nanti kita akan kemana-mana. Makanya saya kontekskan dulu di tarot inspiratif ini seperti apa. Konteks. Oke, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang. Latar belakangnya adalah kembali ke sini ya sebetulnya. Kelihatan ini. Nah, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Kemudian dari satu tujuan ini saya dipertemukan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, termasuk Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini di sini. Salah satunya yang sekarang masih saya tekuni itu ada TOSM, Test of Second Mathematics. Di sini temanya tentang mengasah intuisi. Meskipun detail operasionalnya dengan hitung dasar intuitif. Hitung dasar intuitif. Nah, jadi saran saya teman-teman juga perlu mencoba ya, minimal sampai tuntas. Tuntas itu gimana maksudnya? Kalau diukur 1 menit bisa menyelesaikan, menuntaskan 30 operasi hitung dasar. Nah, ini batas minimum tuntas ini ya. Nah, manfaat lain dari TOSM ini adalah untuk kebugaran otak. Kebugaran otak sehingga kita tidak merasa berat untuk berpikir mendalam karena jalan salik menuju penyaksian diri itu butuh perenungan, butuh kontemplasi, butuh refleksi juga. Nah, Allah sudah fasilitasi kita otak, akal, itu perlu kita rawat ternyata teman-teman. Nah, hasil riset dari Ryuta Kawashima, ada 2 hal kegiatan yang sangat bagus sekali untuk ditelatenin setiap hari ya, yaitu membaca bersuara dengan melakukan operasi hitungan dasar dengan cepat. Nah, itu dia. Sehingga intuisi ini hidup. Ini konteks yang pertama TOSM. Dari TOSM kita ada study group gitu ya di PCI. Nah, ini banyak teman-teman juga nih, teman-teman belajar saya semua ini. Di PCI kita belajar Map of Consciousness ya, tema sentralnya dan berbagai macam halnya. Nah, turunannya bukan turunan sih sebetulnya. Ya, ada satu kesesuaian lah. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, teman belajar saya, dia bikin satu model self healing namanya psycho consciousness. Dalam psycho consciousness ini kita belajar bagaimana dinamika informasi itu diproses. Saya hapus dulu kali ya. Saya hapus dulu. Di dalam psycho consciousness itu dinamika informasi diproses. Informasi anggaplah gitu ya. Info masuk proses. Sini ada 5 lokus. 5 lokus. Ini 5 jiwa. Lokus itu stasiun. Sensori, khoyali, akli, wahmi, dan huzuri. Apa manfaatnya kita mengetahui dinamika informasi ini? Agar ketika kita melakukan perjalanan
ini kita mengerti informasi itu mandeknya di mana. Ya, saya jelaskan sedikit. Sensori itu terkait dengan apa ya? Sensori, tahu ya sensori ini ya, panca indera. Nah, panca indera. Semuanya dilihat dari kacamata materi. Yang terindra itu kan materi. Nah, kalau informasi mandek di sini, akhirnya kita tidak kreatif. Jadi apa yang dibalik materi itu kita kurang peka. Nah, informasi dari sensori ini idealnya dilanjutkan ke khoyali. Khoyali itu terkait dengan intuisi ya, gitu ya. Sesuatu yang ada di balik materi. Kemudian dilanjutkan lagi ke akli. Akli itu dirasionalkan ya. Dan ke wahmi, favorable, dirasakan, dan masuk ke huduri. Sehingga evolusi jiwa kita itu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan. Nah, mengalami hambatan di salah satu stasiun ini akan menyebabkan apa istilahnya? Ambivalensi. Ya, ada dualitas. Ya, di David Hawkins juga dibahas lah. Nah, untuk praktek ini kita perlu satu ide mencari event yang bisa kita urai. Event ini masuk ke informasi ini nanti diproses, proses menghasilkan output. Outputnya apa? Penyaksian diri. Penyaksian diri itu ya melihat diri sebagaimana mestinya. Nah, seringkali saya perhatikan diri saya sendiri pun agak kesulitan mencari event ini. Karena kan kehidupan itu kan begitu padat, begitu pekat, begitu terus mengalir seperti itu ya. Nah, alhamdulillah saya menemukan satu inspirasi yang bisa kita gali dari tarot. Nah, dari tarotlah kemudian menjadi salah satu alat untuk menggali apa ya pikiran bawah sadar lah bisa dibilang gitu, inspiratif. Nah, tarot itu sendiri satu kajian yang sudah kokoh, sudah banyak orang tahu ya. Sebagian menganggapnya ini sebagai ramalan, ya memang seperti itu ya kebanyakan ya. Yang menjalankannya sebagai alat bantu psikologis pun sudah mulai tumbuh sekarang. Nah, saya hanya membatasi tarot ini untuk mengambil ide atau event saja, tidak masuk mendalam tentang tarotnya. Begitu. Nah, ini ada para pakar-pakar pada bergabung nih. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Rini. Nggak muncul suaranya di sini, Mas. Oh, suara bisa kedengaran nggak ya, Bu Ferry? Nggak kedengaran. Bisa ya? Kedengaran sekali. Oke. Yang tidak muncul suaranya, wah, berarti nggak bisa dengar suara saya. Gimana caranya ngasih tahu nih? Oke, saya close ya. Selamat datang Bu Rini, selamat datang Ustadz Wahyudin Kasal, selamat datang teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Tarot ini idenya sangat sederhana ya. Teman-teman nanti saya sediakan ada 78 kartu, cuman ini saya mainkan yang di Arkana Mayor. Jadi kartu tarot itu secara umum dibagi dua, ada Arkana Mayor, ada Arkana Minor. Arkana Mayor jumlahnya 22, Arkana Minor jumlahnya sisanya, yaitu 56. Nah, kita mengetahui ya bahwasanya kehidupan ini kan saling bergantung sama lain, saling terikat satu sama lain. Ada yang namanya di fisika kuantum itu kesadaran pengamat itu akan mempengaruhi objek yang diamati. Nah, ketika intensi kita ke sana, maka itu akan memberikan feedback sesuai dengan apa yang kita intensikan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar bersama dari sosok yang luar biasa. Beliau kita kenal dengan Bunda Monica dan Bunda Maria.
Tapi keluhuran hatinya ya menginspirasi saya pada satu sosok Bunda Maria ini. Kok Bunda Maria? Siapa? Bunda Teresa. Maaf, Bunda Teresa. Ya, itu dia. Baik, Bunda Monica sudah siap lah? Ada di sana kan Bunda Monica? Halo? Bunda Monica? Masih terhubung dengan kami? Nah, mari kita doakan beliau ya teman-teman. Saya dikabari beliau ini sebetulnya masih gergesi gitu. Cuman karena semangat untuk bermain. Iya, Mas. Wah, sudah ya? Iya, Mas Adi. Oke. Kita doakan semoga sehat selalu dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin. Amin. Oke, Bunda, ini ada 22 kartu sudah saya siapkan. Saya mau hitung lagi ya. Nanti biar nggak salah teknis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22. Sudah ada 22 arkana mayor. Arkana mayor ini menggambarkan 22 archetype sebagaimana yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh Carl Gustav Jung. Bunda Monica nanti bisa pilih. Ini caranya milih gimana Bunda? Ada ide nggak? Ini kan kita online nih. Cara milih ya kita sebutkan aja. Saya milih nomor berapa gitu. Boleh? Oke, boleh. Sebutkan nomor berapa dari atas apa dari bawah gitu ya? Iya, gitu aja. Oke, baik. Itu ada 22 kartu ya? Ya, betul. Oke. Ini saya putar dulu, nanti Bunda Monica bilang stop, terus nanti kita ambil dari mana yang paling ambilnya. bawah. Yang paling bawah. Ya, terserah. Yang mau paling bawah, paling atas, tengah, nomor 5, nomor 7 dari atas, apa. Ya gitu ya, santai. Kocok aja Sudah? dulu. Kocok dulu. Oke, siap. Kuat, yang kuat. Yang kuat. Yang kuat. Oke, stop. Stop, ambil nomor 3 dari atas. Oke, sebelum 1, kita 2, 3. Ya, yang ketiga. Ya. 1, 2, yang ketiga ya? Ya. Oke. Sebelum kita buka, mari kita doa dulu. Jangan lupa kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Oke. Ini angka yang luar biasa. Saya fotoin ya Bunda ya. Nanti Bunda coba interpretasikan apa yang keluar di dalam pikirannya, apa yang keluar dari kretek hatinya. Itu nanti coba saya catat dan kita akan mulai belajar dari sana. Oke. Saya fotokan dulu. Terus foto dikirim ke ini? Iya, dikirim ke layar. Nanti kan biar bisa kita amati bersama. Oke. Teman-teman bisa komentar juga nanti ya. Oke, saya fotokan. Sebentar ya teman-teman ya. Saya kirim dulu. Saya buka WhatsApp. Terus saya kirim ya. Oke, saya download. Saya buka. Sudah muncul kah? Belum. Ini dia.
Sudah siap Bunda? Udah, siap. Nah, ini titik kritisnya memang ada di 2 detik pertama. Jadi nanti begitu muncul apa kesan yang ditangkap, nanti saya bantu mencatatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bun. Apa yang tergambar dari sini? Kok ketutup ya? Oh, ketutup. Tadi tuh udah tak besarin gitu loh, tak besarin kok Oh, hilang. Ini nomor 11 ya. heeh. Nomor 11. Ini gambar ikan duyung. Ikan Oke, duyung. nggak apa-apa. Ikan duyung. Sebentar. Ini gambar Sambil rileks saja, tidak di perlu. bawah itu ada tulisan keadilan. Keadilan. Terus ini gambar seorang perempuan, rambutnya Iya, panjang. betul. Kok anu ya, di sebelah ini dadanya itu ada item-item, bukan dada ini ya, ulu hati apa ya? Pinggang apa ya? Iya, Itu ada pinggang. hitam-hitam. Apa itu penyakit ya? Terus kemudian di belakangnya itu ada bayangan yang warnanya merah. Seolah-olah dia itu dibayang-bayangi sesuatu yang berwarna merah ini apa ya? Bayang-bayangin sesuatu. Ya. Terus kemudian ini kan ada item-item itu yang di kepala itu, di kepala perempuan ini kan ada merah-merah kecil tuh. Nah, merah-merah kecil itu kemudian terhubung ke warna merah yang membelakanginya, background-nya itu, terhubung ada item-item yang terhubung, kemudian itemnya item ya, item rambut, item yang di dada, item yang di samping kiri itu ya, dada apa pinggang ya itu, terus kemudian kok terhubung ke bayangan yang merah itu, jadi terhubung. Nah, itu aja sih kayaknya. Terus kemudian aku tertarik dengan tangannya. Tangannya itu megang apa ya? Apa Yang kira-kira tangan Bunda? kiri. Ya, kelihatannya apa? Sebentar. Ini kan kayak panah yang sebelah kanan ya, tangan kanan itu kayak panah, busur panah. Kemudian yang kiri hitam-hitam itu masa itu anak panahnya kayaknya bukan deh, nggak cocok. Dia pegang busur, cuman busurnya itu nggak cocok. Busurnya itu nggak cocok dengan anak panah. Gitu. Itu aja yang kelihatan. Maksudnya Ada ketidakcocokan gitu ya? Atau gimana? iya, jadi si ini Tidak sinkron. seorang perempuan ini kayaknya dia tuh mau melepas busur panah, cuman panah yang mau dilepas itu kok warnanya kok hitam gitu, belum sesuai gitu. Gitu. Terus iya kayaknya ya itu aja. Itu aja. Oke, sekarang coba dikontekskan dengan kondisi saat ini. Kira-kira ada relevansinya nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ini apa sih? Nggak nyambung nih. Atau ini kok kayaknya apa yang saya pikirkan selama ini, misal gitu ya. Oke. Jadi gini. Ya ada kayaknya sih, tapi ya ada dari pikiran saya. Jadi begini. Seperti ya tadi kita ngobrol di awal tadi ya, Mas Adi ya. Tadi saya itu kan nggak pernah sakit. Saya bilang ya, saya nggak pernah sakit. Jadi, tetapi 2 bulan ini saya itu kok drop sampai 2 kali gitu loh. Jadi di pertengahan November itu saya drop. Saya nggak pernah drop loh. Jadi saya itu nggak pernah sakit, boleh dibilang begitu kan. Sangat kuat saya itu. Terus kemudian ini drop lagi. Yang bulan kemarin itu drop sampai ya harus istirahat lah gitu. Ya tanpa ke dokter ya. Terus kemudian yang kedua ini saya drop lagi gitu. Nah, terus kemudian kan saya mulai ini kan introspeksi ya. Apa sih yang membuat? Padahal saya itu sudah melewati begitu banyak masalah ya, masalah-masalah besar saja saya bisa melewati. Tetapi kenapa
kok masalah yang satu ini membuat saya berpikir gitu, menyita ya, menyita Oke, pikirannya. oke, Dan itu nggak benar gitu, itu nggak benar. oke. Gitu. Saya tahu itu nggak benar gitu. Jadi seperti yang mungkin Mas Ade pernah ya dengar ya. Jadi Heeh, kenapa saya heeh, hari ini heeh. bertemu dengan Mas Ade, hari ini saya bertemu dengan Bang Aswar ya. Itu karena saya dalam pencarian sebenarnya. Oke, Jadi oke. begitu. Sudah 1 tahun ini ya. Jadi tahun 19 itu saya mencapai karier puncak gitu kan. Tahun Heeh, 19 itu saya mencapai di Avail itu karier saya itu puncak gitu ya. Saya mendapat peringkat SCM ya. Itu heeh, nggak gampang ya. Itu heeh, peringkatnya udah dunia gitu. Di seluruh dunia yang bisa mencapai peringkat itu tuh nggak banyak gitu. Di Malaysia saja baru 1 orang, di Filipina, heeh, di Thailand belum ada gitu. heeh. Nah, itu satu prestasi kan sebenarnya. Betul. Nah, itu memang saya tahu itu hasil kerja keras saya, kerja keras Heeh, yang sangat keras ya. Saya orangnya heeh, kan kerja keras gitu kan. heeh, Dan dari perusahaan itu memberikan penghargaan ya yang enggak sedikit ya penghargaannya itu termasuk saya kan punya stokis di heeh, Mojokerto itu ya. Stokis saya itu termasuk 5 besar di heeh, Indonesia gitu. Dan heeh, 2 bulan yang lalu ada satu produk baru dan Avail Mojokerto itu menduduki peringkat pertama di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya itu selalu berjuang keras gitu loh. Nah, ada satu keprihatinan gitu kan, ada satu keprihatinan yang saya alami gitu. Saya kan orangnya begini, ini kan jaringan ya, jaringan itu heeh, kan harus ngatur kan, ngatur. Nah, saya orangnya pintar ngatur gitu, heeh, strategi saya ada gitu. Nah, heeh, harusnya itu kan diikuti oleh mitra-mitra yang di bawah saya, tapi heeh, mereka itu hanya anu aja gitu, kayak nggak mandiri gitu loh, nggak heeh, mandiri. Jadi, nah tahun 19 ketika saya naik karir puncak itu baru saya menyadari kenapa titik-titik yang membuat saya terangkat itu bukan mitra yang sebenarnya, tapi itu adalah juga saya gitu. Mungkin heeh, Bang Mas Ade agak agak bingung ya, apa heeh, maksudnya gitu kan. Jadi heeh, untuk naik peringkat menjadi SDM itu kan harus ada 3 titik besar. 3 titik heeh, besar itu bukan mitra saya, heeh, tapi itu saya gitu loh. heeh, Jadi heeh, saya tetapi pakai nama almarhum suami gitu ya. heeh, Titik heeh, pertama, titik kedua nama anak, titik ketiga itu nama anak. Jadi itu heeh, semuanya anak saya tetapi saya yang memainkan. Ya, ID suami tapi saya yang memainkan gitu. Jadi bukan mitra gitu loh, bukan heeh, mitra asli gitu. Nah, heeh, sedangkan mitra asli itu kecil-kecil semua gitu. Kecil-kecil tapi saya akan ngatur ini taruh heeh, sini, ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. heeh, Nah, itu. heeh, Nah, dan yang paling mengagetkan itu di tahun 19 itu saya mulai menata bagaimana supaya mereka itu berkembang gitu, dengan apa saya bisa memotivasi mereka supaya mereka tuh sadar bahwa mereka itu harus mandiri gitu loh. Mereka itu kan nggak mandiri selama ini, iya, iya, semuanya tergantung saya gitu. mmm, Dan saya itu untuk tingkat nasional sebenarnya sudah cukup besar. Jadi misalnya contoh ya, kemarin waktu terakhir tahun 18 acara di Jakarta Convention Internasional itu saya mhm, itu membawa peserta mhm, terbesar di seluruh Indonesia. Saya membawa 23 bus dari seluruh Indonesia, ada dari NTT, ada dari Surabaya, ada dari mana-mana. Setiap kabupaten saya itu ngirim gitu, karena saya memang punya banyak dan itu semuanya tuh kerja keras saya tuh, bukan kerja mhm, kerasnya mitra gitu loh. mhm, Nah, iya, itu. iya, Terus kemudian saya cari cara terus saya tuh akhirnya saya itu menemukan ada Loa, ada Ho'oponopono, itu semua mhm, saya dalami gitu kan. mhm, mhm, Sampai sampai kemudian itu pun saya ini kan ke mitra saya gitu kan. Terus mhm, kemudian sekitar pertengahan 2020 kemarin, dari mereka itu memberontak gitu. mhm, Memberontak, mhm, artinya dia tidak lagi mau mengikuti saya gitu. mhm, mhm, Setelah saya mulai mendalamin dari Bang Aswar itu gitu kan. Mulai mmm, mendalami, tapi enggak semua sih, nggak enggak semua semua. ya, mhm, Enggak semua, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, di antara yang tidak mau itu ada istilah itu dia itu sosok penting lah gitu ya. mhm, Leader penting lah di gitu, dalam dalam saya itu leader penting. Nah, itu mengganggu saya gitu. Mengganggu saya itu mhm, artinya
kita nggak teguran. Oh, oke. Dia itu sudah nggak. Nah, yang paling parah itu ketika anak saya ulang tahun, saya undang, dia sudah nggak datang. Mulai adik saya ulang tahun ya, September adik saya ulang tahun. Saya undang nggak datang. Anak saya ulang tahun November, saya undang nggak datang. Nah, yang paling parah itu, Natal itu kan meskipun masih COVID ya, ini kan banyak yang datang ke rumah saya ya, seperti open house kan. Saya meskipun nggak resmi ya, karena takut ada COVID kan. Itu banyak kan yang datang tuh dari Sidoarjo, dari Malang, dari Jombang, itu kan pada datang. Tapi dia sendiri nggak datang, pada rumahnya Mojokerto. Nah, itu saya terganggu ya. Terus setiap kali melihat fotonya dia upload di Facebook itu ada maknyut gitu di hati saya itu. Nah, itu yang nggak benar itu. Itu harus dibenahi. Saya mau konsultasi sama Bang Aswar, pikir saya bisa kok mengatasi ini gitu. Nah, itu. Jadi mungkin busurnya itu masih berwarna hitam tuh kayaknya masih belum siap ditembakkan gitu. Karena seorang leader itu kan sebenarnya hanya kita sebagai orang tua ya, bukan hanya leader. Sebagai orang tua itu sebenarnya kan anak itu ya. Anak itu kan seperti anak panah. Jadi saya sudah menyediakan busurnya istilahnya gitu. Busur yang sudah ada di tangan kanan, tetapi anak panahnya ini yang belum siap untuk ditembakkan gitu loh maksudnya. Iya. Kayaknya seperti itulah. Ada mendapatkan pemahaman seperti itu ya? Ya. Iya. Terkonfirmasi dari simbol inilah, ya, gambarkan. Oke. Baik, mungkin saya boleh nambahin Bunda dari. Boleh, sangat boleh. Kita baca dari sisi lain ya. Ya. Tentang keadilan kan kita membicarakan tentang keteraturan, tentang harmonisasi, yang mana ketika ini semuanya terwujud, hidup kita tentu akan lebih sehat secara pikiran maupun mental, demikian juga finansial. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah sosok wanita yang sedang duduk di singgasananya, di tangan kanannya ada, itu kan timbangan untuk menimbang, apa sih kalau di pengadilan itu? Timbangan itu loh. Kalau lambangnya pengadilan itu kan timbangan keadilan itu ya. Ya itu timbangan ya, tak pikir busur. Ya, enggak apa-apa. Kan bebas saja kita menginterpretasikan, iya kan. Nah, sementara ini kan informasi eksternal nih. Informasi eksternal itu sebetulnya tidak penting-penting amat, kecuali dia punya makna tertentu yang memperkuat pengetahuan yang datang dari dalam. Gitu. Sementara yang di tangan kirinya, dia membawa pedang. Karena keadilan itu kan perlu ditegakkan dengan sebagaimana mestinya memang. Karena ada saat-saat di mana power kekuatan itu memang harus dilepaskan untuk menegakkan keadilan. Gitu. Nah, dari skala nasional nih, saya melihat Bunda Monica itu berpotensi untuk menjadi istilahnya pembaharu lah di file ini kan. Dari perbincangan kapan hari kita itu kan ada ketimpangan, ada ketidakadilan di mana yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan, yang seharusnya tidak semestinya didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, gitu kan. Harusnya mendapatkan porsinya, mendapatkan istilahnya, ya hukumannya lah. Tapi mungkin karena satu dan lain hal itu belum terwujud, tapi Bunda Monica punya potensi ya untuk bisa menegakkan itu. Karena kan secara empiris Bunda Monica sudah membangun sampai sekarang itu kan memang dari bawah ya, dan bukan karena permainan uang atau apa, itu kan murni
kreativitas murni, ketekunannya Bunda dan seterusnya itu. Sehingga dari hulu ke hilir mengerti bagaimana satu realitas ini ditegakkan sebagaimana mestinya. Katakanlah untuk mendapatkan reward harus selling dulu sekian baru dia dapat, bukan dengan cara-cara katakanlah membeli dalam jumlah besar, bonusnya dikurangkan untuk hancur-hancuran harga, itu kan tidak sehat bagi jaringan. Dan nah, Bunda Monica punya chance ke sana, dan memang untuk sampai ke situ kekuatan spiritual itu sebagai penyokongnya perlu apa ya, perlu dimatangkan lah mungkin Bunda. Karena kalau dari sisi eksternal sudah komplit semua, sementara ruh yang menggerakkan ini, kalau bahasanya Bang Aswar itu ya diposisikan pada posisinya. Karena kesuksesan itu kan hanya ekspresi dari kemenjadian kita kan. Seperti itu. Nah, kalau sinkron antara dalam dan luar, kalau Bunda Monica tadi melihat yang di kanan adalah busur, yang di kiri itu anak panahnya, tapi kok ini enggak match ya. Nah, itu berarti koherensi atau sinkronisasinya perlu disinkronin lagi. Nah, ini Bunda Monica sedang dalam tahap ke sana. Arahnya sudah ke sana. Buktinya mencari sesuatu yang bukan bersifat materi kan. Belajar loa, belajar sama Bang Aswar, belajar pengembangan diri, itu kan sesuatu yang tidak tampak, tapi itu sebagai supporting yang sangat fundamental gitu. Iya. Nah, di situ. Nah, untuk sampai ke sana Bunda memang perlu ini ya. Tapi tak pikir Bunda Monica sudah mempunyai lah. Kekuatan nalar logika itu kan sangat penting sekali. Jadi perlu dikuatkan di sisi intelektualitasnya. Dari segi logika, logika bisnisnya apalah gitu kan. Karena keadilan kan ngomongin itu. Dia ngomongin fakta, ngomongin sesuatu yang teramati, sesuatu yang bisa kita ukur kan. Meskipun tidak mutlak, tapi itu adalah salah satu variabel yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai apa yang kita harapkan gitu, kira-kira. Begitu, Bunda. Iya sih, ya. Sepakat, Mas Ade. Iya, mendapatkan sesuatu lah ya, yang mungkin sebelumnya tidak dapat terkatakan, tapi ini karena ada visualisasinya, kita bisa bereksperimen dengan makna-makna yang timbul dari simbol ini kan gitu jadinya. Gitu. Iya. Gitu Bunda, ada tambahan lagi mungkin? Sesuatu yang lain? Sementara ini cukup. Ya, cukup ya. Menarik ini. Iya. Iya. Oke. Begitu Bunda. Ada yang mau ditanya lagi? Ini kita coba masuk ke arkana minornya ya. Mungkin bisa ditanyakan bagaimana hubungan saya dengan leader yang ini itu, kalau disimbolkan itu simbolnya apa sih gitu. Pengen tahu nggak? Atau apa yang Bunda pengen ini gali gitu. Dari informasi yang masih membuat ragu atau membuat kita tidak tegas dalam bertindak atau apalah, bebas. Ya itu tadi kan ya Mas Adi yang disampaikan Mas Adi itu jangka panjang ya secara skup nasional ya. Sekarang kan saya ingin memberesi dulu di dalam diri gitu kan. Saya ingin ini terus terang saya ingin benar-benar memberesi diri dulu gitu ya. Jangan sampai masalah-masalah kecil itu membuat gangguan, terutama di gangguan kesehatan ya. Kebetulan saja saya sekarang ini lagi kurang enak badan ya. Dan saya nggak pernah itu loh. Heran saya itu nggak pernah gitu. Padahal kan di tahun-tahun ya
tahun-tahun perangkat itu banyak sekali kan, masalah tuh bukan masalah kecil ya, masalah besar-besar banyak. Nah ini kan masalah kecil gitu. Betul, betul. Ya, Tapi kok kenapa membuat ganjil ya? saya drop itu? 2 kali saya sakit. Iya, Ya iya. di 2 bulan berturut-turut gitu. Jadi yang pertama Oke. itu waktu November itu kan ada acara di Semarang itu kan, TLOC Semarang itu saya mau datang sebenarnya. Nah itu saya drop itu, nggak bisa berangkat. Iya, Nah iya. yang ini kok saya sakit lagi gitu loh. Saya pikir saya itu hanya capek. Kalau hanya capek kan tidur biasanya udah ini. Tapi ini kok kan ya gitu. Terus saya terus saya Gali terus. self healing lah ya. Ya, bagus Ya Bunda. hanya doa ya, hanya dengan melalui Ya, doa-doa ini saja. menarik sekali. Bunda ada ini nggak? Ada kecenderungan mah itu nggak? Apa? Mah apa? Mah. Oh, sakit mah. Sakit mah. Ya, ada. Oh, ada. Kecenderungan itu ada. Oke. Ya. Tadi kan secara eksplisit tadi Bunda sebutkan ketika yang ini dibilang itu di pinggangnya kok ada sakit atau apa ya? Ya, ada hitam-hitam itu apa ya? Ya ini kan aksesoris dia aja. Cuman eh, apa namanya simbol ini mengekspresikan memberi informasi ternyata kita ada sakit di bagian perut situ. Ya. Yang bulan lalu itu saya kumat itu. Jadi umur-umur Oke, namanya oke. orang tumpah-tumpah ya, orang muntah-muntah itu kan nggak pernah saya itu seumur-umur itu tumpah-tumpah terus mual-mual nggak berhenti itu sampai ya harus istirahat 3-4 hari lah. Itu sampai saya itu minum Milanta, minum obat-obat mah itu gitu. Nah, yang kedua ini saya menahan diri untuk tidak sampai tumpah gitu kan. Saya minum Milanta sama minum apa tuh yang satunya tuh. Tapi Oke. pusingnya itu nggak bisa dikendalikan. Jadi ya Betul, otomatis betul. harus tidur gitu. Saat ini kan berarti mode yang sedang dijalankan adalah mode preventif, mode jaga-jaga. Namanya jaga-jaga itu kan kita tidak rileks. Padahal ketika kita pikiran yang berkecamuk, meskipun pikiran berkecamuk, tapi kalau jiwa kita bisa dalam kondisi yang rileks, itu insya Allah nggak usah minum apapun, dia akan healing gitu. Nah, menariknya gini, ketika kita sudah memutuskan untuk memperbaiki diri ke dalam, itu titik tolak yang sangat bagus. Kita dengan sadar memilih untuk melihat ke dalam, ada apa sih sebetulnya diri saya ini, gitu kan? Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, masalah sebesar apapun saya bisa loh. Ini hanya kayak gini tuh, saya seperti ini. Iya. Nah, menariknya yang kita cari itu yang ke dalam. Ini tanda kewarasan, maksudnya Kesadaran. kecerdasan spiritual. Nah, mari kita lihat apa sih yang menggambarkan kondisi saya saat ini itu kan. Kayak seperti itu menarik nggak untuk diulas. Jadi kita melihat kalau LOC itu kan dominan kesadaran kita per saat ini. Nah, kita melihat di sosok mana nih dari arkana minor. Kita itu ada di sosok mana gitu. Sehingga kita bisa mengupas dari situ. Nah, ini ada 56 kartu seperti tadi ya Bunda ya. Saya putar secara Bunda nanti milih yang mana. Oke. Pertanyaannya sebentar. Pertanyaannya sudah jelas ya? Bunda ingin mengetahui diri sekarang kan seperti apa? Atau ya ya nggak apa-apa ya? Ingin ya? mengetahui. Ingin Ya, nggak mengetahui. apa-apa. Oke, ini udah stop ini, udah stop. Stop yang nomor 3 dari bawah. 3 dari bawah. Ya, 1, 2, 3 lah, 3 itu yang dikeluarkan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menarik sekali. Saya foto ya Bunda ya. Ya. Ini memang masih seputar pikiran Bunda. Ya. Masih seputar pikiran. Insya Allah nanti setelah ini
bisa beraktivitas sebagaimana Amin. biasanya dan tidak perlu lagi obat-obatan yang itu ya. Belum bisa ya, minum obat pusing. Oke. Ini sudah kelihatan. Kita lihat di sini. Seperti biasa ya, yang terbersit dalam pikiran apa terkait simbol ini? Ya. Sudah keluarkah gambarnya? Belum ya? Di tempat saya belum. Oke, silahkan diperhatikan apa yang muncul dari gambar ini dalam pikiran. Bentar, ini orang lagi lari. Oke, lagi lari. Sambil membopong ya, menggendong apa ya? Membawa pedang. Bawa pedang. 1, 2, 3, 4, 5. Terus, tapi dia kok menengok ke belakang, melihat di belakang itu masih ada 2 pedang gitu. Nomornya 2, setuju ya. Nah, itu aja. Itu aja. Terus suasananya mendung kayaknya. Suasana mendung. Oke. Mendung, terus itu dia itu melihat pedang atau melihat ke belakang ya, pokoknya itu melihat rumah atau melihat pedang ya. Iya, pokoknya Sebentar. melihat ke belakang ya. Ya, menengok ke belakang. Oke, itu aja. Ya. Sekarang coba dikorelasikan dengan apa yang dialami sekarang. Mengenai kelengkapan hidup apa ya? Kelengkapan perjuangan apa kelengkapan hidup? Sudah membawa pedang 5, tapi kok masih nengok ke belakang ya? Karena di belakang itu masih ada 2 pedang yang belum terbawa. Terus? Apa begitu? Ya, terus bisa boleh kemudian saja, bebas. Bunda Monika punya kebebasan di sini untuk mengatakan apapun. Iya ya. 2 pedang ini tertinggal sehingga membuat saya itu menengok gitu. Jadi ada sesuatu yang seharusnya saya itu bisa melangkah, itu kan lebar tuh langkahnya itu. Udah melangkah jauh, tapi masih ada hambatan sehingga saya harus nengok ke belakang gitu. Atau begitu. Oke. Ada sesuatu yang masih membuat saya itu menengok ke belakang. Nah, itu ya. Menengok ke belakang itu sesuatu itu apa? Saya tidak tahu. Yang jelas itu membuat langkah saya itu menjadi terhambat gitu. Yes. Apa begitu ya? Iya kan akhirnya ketika menengok kan terhambat kan? Tertahan, ya. Tertahan. Ya, otomatis langkahnya menjadi berhenti sebentar kan, menengok ke belakang kan nggak bisa. Meskipun langkah saya itu sudah itu langkahnya itu kan besar, itu langkahnya besar dan sudah bawa 5 pedang, tapi kok masih menengok ke belakang sehingga tertahan ya langkahnya tertahan. Iya. Kalau kondisinya itu orang lagi lari, tiba-tiba ada sesuatu, gitu ya. Kayak ngerem mendadak apa gimana itu ya? Ngerem, iya sesuatu. Tertahan ya, berhenti. Ada lagi? Sudah kayaknya. Oke. Baik, mungkin saya tambahkan dikit kali ya. Iya. Ya. Sebelumnya saya mau tanya, relevan nggak ini kartu dengan kondisi yang sekarang?
Ada relevannya. Ada ya, ada lah ya. Entah berapa persennya kan Bunda Monica sendiri yang tahu ya. Iya. Iya. Mestinya Bunda bisa kemana-mana karena ada sesuatu yang mungkin itu bukan sesuatu yang besar lah. Dan memang bukan sesuatu yang besar kan, tadi Bunda bilang kan. Tapi itu cukup mengganjal pikiran gitu. Akhirnya ya terhenti juga, mau melangkah terhenti juga. Apalagi terkait dengan kesehatan. Nah, ini kan sudah 2 bulan nih. 2 bulan ya, kurang lebih ya. 2 bulan lah, betul ya. Nah, itu kan ada 2 pedang juga tuh. Iya ya, 2 bulan 2 pedang ya. Iya ya. Sementara Bunda sudah ya paling enggak sudah ada 5 proyek besar yang sudah di tangan lah. Nah, gitu. Nah, di sini ada apa ya? Memberikan pengalaman atau pandangan terkait dengan penyesuaian diri kita terhadap rencana-rencana yang sudah di planning ya. Jadi karena tadi Bunda cerita pergerakannya sangat dinamis antar pulau ya kan. Sehingga kita berekspektasi hari ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Akhirnya kita pengennya lari terus nih. Tanpa mempertimbangkan anggaplah fisik ya. Gitu. Bisa jadi ya. Ini adalah satu bentuk kasih sayang ilahi pada Bunda untuk memang rehat. Kalau kata Karni Ilyas itu kan rehat sejenak. Ya. Tapi ternyata untuk rehat itu tidak gratis, Bunda. Dalam arti tidak gratis itu begini, kehidupan ini kan penuh dengan berbagai macam hal ya. Nah, ada satu hal yang sebetulnya itu sangat mudah sebetulnya. Ya mudah-mudah susah, gampang-gampang sulit. Yaitu bagaimana kita mengorganisir pikiran kita sendiri. Karena ini kan kaitannya dengan pikiran ya, apa yang ada dalam pikiran. Ketika sesuatu yang kecil itu kita pikir sebagaimana mestinya itu, ya akhirnya kita tidak terjebak pada hal-hal yang parsial itu. Kita akan lebih memprioritaskan langkah-langkah besar yang sudah kita rencanakan. Tapi bagaimanapun kita ngomongin manusia bukan mesin. Kalau mesin di planning, saat kayak gini ya dia akan jalannya lempeng-lempeng aja. Tapi manusia tidak. Diharapkan para leader-leader ini bisa tumbuh dengan sendirinya, tidak tergantung sama Bunda misalnya ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, ya kan? Tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan. Ya. Demikian juga dengan diri kita. Kita sudah merencanakan berbagai macam hal, tapi ternyata untuk mengatasi yang semestinya bisa saya atasi kok realitanya saya tidak bisa gitu. Atau belum bisa maksudnya. Belum bisa. Lah ini kan ada satu hikmah di mana ternyata sebagai manusia kita ini tidak bisa begitu saja berpegang pada diri sendiri atau over percaya diri lah. Nah, ini saya mau tunjukkan satu gambar, satu model. Kemarin Bu Afi juga pas kesini juga nih. Ini teori anchor-nya Pak Bagus. Sudah kelihatan ya? Ketika kita terpatri pada materi, ini kan teori anchor. Anchor itu kan pegangan. Anchor itu kan andalan. Ketika materi yang kita andalkan, saat materi itu sudah tidak ada di tangan kita lagi, kita akan hancur. Itu ada, maka saya ada. Itu level progresif kesadarannya di situ ya.
Demikian juga di atasnya, self dan other ini satu layer. Ketika kita sangat percaya pada diri atau pada tim misalnya, ketika ada tim yang jomplang, ada tim yang tidak sesuai dengan sistem, kita merasa ada yang kurang seperti itu. Kadang manusia lupa bahwa semua dinamika ini adalah anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kita ambil anchor yang paling tinggi, yaitu virtue atau kebijaksanaan universal, kejujuran, integritas, kasih sayang. Nah, itulah. Karena ini siapapun orang pasti akan bisa menerima ini. Nah, ini jadi satu refleksi buat kita ya. Ketika kita sangat percaya diri, sangat yakin pada tim, ini kita perlu waspada juga. Ya. Karena nanti begitu diketahui fakta bahwa tidak sebagaimana yang kita ekspektasikan, akhirnya kita merasa merasa sendirian, nah, seperti itu. Nah, terkait dengan ini Bunda, ini nyambung juga terkait dengan materi psikokonsiusness ya. Nah, yang ini ya. Mungkin ini bisa jadi satu model untuk perenungan juga. Ini sudah kita siapkan materinya, teman-teman bisa menyimak video penjelasannya ya. Nanti saya kasih ininya, linknya. Nah, ini yang tadi saya bilang, 5 lokus ini tadi. Data yang masuk, ya, data yang masuk, apapun itu sangat tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi titik kritisnya adalah bagaimana informasi itu diproses. Ketika dia masuk sensori dan langsung ke huduri, ini ada cacat logika, bukan apa ya istilahnya. Evolusi diri ini menjadi juga tidak optimal. Demikian juga kalau misalnya dari sensori ke imajinasi terus yang ke kuning. Saya mau biar ada ini ya. Dari sini terus ke sini terus langsung ke sini. Nah, ini juga masalah. Misalnya saya contohkan, katakanlah ada kecoa nih. Ada kecoa. Kecoa kan bentuknya kayak gitu doang ya, kecoa ya. Nah, terus oleh lokus sensori ini diteruskan ke lokus cochlea. Di sini diproses nih. Mestinya kan dialirkan lagi ke akli. Tapi karena sudah terburu-buru dilempar ke huduri, akhirnya kecoa yang seperti ini itu menjadi menakutkan, seperti monster. Nah, seperti monster, seperti itu. Demikian juga orang tadi, katakanlah orang yang timnya tadi ya, Bunda ya. Iya. Yang sebenarnya biasa-biasa aja dulunya, tapi karena ada satu dan lain hal, perasaan kita yang lebih dominan nih. Jadi ya, ke sini. Nah, yang muter di sini. Nah, ini juga tidak sehat. Seperti itu. Begitu, ini momennya kan kelihatan. Eventnya kelihatan. Nah, sedikit lagi sebetulnya itu sudah tuntas. Tapi itu kita bahasnya di kajian psikokonsiusness. Sementara tarot inspiratif itu memunculkan eventnya ini. Eventnya dapat terkonfirmasi, nah, tinggal diluruhkan, disublimasi. Kalau bahasanya Ustaz Wahidin Kosal itu disublimasi. Sehingga kita bisa melangkah lagi, melanjutkan perjalanan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini faktor yang paling dominan itu di pikiran, karena pedang ini kan melambangkan pikiran ya.
Yang mencelakai kita sebenarnya bukan orang itu, bukan siapa-siapa, bukan juga pedangnya, tapi apa yang ada dalam pikiran kita ini. Iya, ya. Gitu. Nah, sampai di sini gimana Bunda? Ada sesuatu yang bisa diambil pelajarannya? Ya, bisa sih. Jadi ternyata pikiran yang membuat kita itu. Kuncinya di situ. Ya. Gitu. Signifikan nggak? Signifikan nggak informasi yang didapat pagi ini? Lumayan signifikan. Pertama harus istirahat. Ya, betul. Yang kedua harus bisa itu tadi mengendalikan pikiran. Karena apapun yang membuat kita terjatuh atau bahkan membuat kita mati itu sebenarnya ya dari pikiran itu. Ya, betul, betul. Ya, tidak seharusnya. Iya. Nah, ini saya coba. Tidak seharusnya pikiran itu membuat kita sakit. Saya coba bacakan ini ya, ulasannya dari Pak Isam terkait dengan simbol ini. Ya. Hendaknya kita tidak perlu terlalu agresif. Bukan lari terus agresif sekali ya. Sesekali kita perlu slow. Itu aku terlalu agresif kayaknya. Gitu. Karena implikasinya kalau terlalu agresif ya seperti kan mengejar-ngejar terus ya kan. Padahal nature-nya tubuh kita ini kan ya perlu rileks, perlu hiburan. Ya anggaplah ini adalah sebagai hiburan jiwa gitu ya. Nah, terus perlu cara diplomatik, cara-cara yang cerdik, tidak perlu terlalu bersikap terlalu jujur dan terbuka kepada pihak lain. Maksudnya gini, mungkin Bunda Monica terlalu baik, terlalu care sama timnya, sehingga apa yang Bunda lakukan itu semua dilimpahkan semua diajarkan semua pokoknya tidak ada yang ditutup-tutupi lah, pokoknya gitu ya. Ya. Nah, sebetulnya yang lebih bijak, mereka itu bukan tidak butuh juga informasi atau pengetahuan yang semua kita ketahui ini. Mereka hanya butuh titik-titik tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini perlu kejelian kita melihat mereka butuhnya apa, ya sudah di titik itu dulu. Karena kalau overdosis, obat itu akhirnya ya malah mencelakai diri kita. Cuman kalau dosisnya pas, takarannya pas, itu bisa menjadi obat kan gitu. Iya, ya. Begitu Bunda. Oke. Iya, menarik itu tadi kajiannya. Jangan kita ngomongin diri sendiri sebenarnya. Kita belajar dari Bunda juga ini kan. Orang yang terlalu lari kencang, ya, tidak memperhatikan dirinya. Suatu saat dia akan dihentikan oleh hukum alam. Kan? Entah dengan disenggol partnernya, disenggol siapanya. Ketika kita tidak menerima, ya sudah itu akan jadi gejolak terus. Pikiran kita terus berlari, sementara kondisi tubuh pengennya istirahat kan tidak sinkron, tidak koheren. Gitu.